Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tema renungan pagi ini adalah diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 3-4, firman Tuhan berkata, "Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng." Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus ini dimulai ketika adanya provokasi dan fitnah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, serta meragukan kepribadian, pelayanan, dan kerasulan Paulus. Ia dituduh hidup secara duniawi dan juga disebut sebagai orang yang tidak konsisten. Tuduhan itu dialamatkan kepada Paulus karena ada pihak yang ingin memengaruhi jemaat Korintus agar tidak mau lagi menerima pelayanan Paulus. Akan tetapi Paulus berharap agar orang Korintus mengubah sikap mereka terhadapnya, sehingga ia bisa datang dengan kelemah lembutan. Dalam menanggapi masalahnya, Paulus tidak menggunakan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yaitu dengan cara mematahkan siasat, merubuhkan keangkuhan, menawan setiap pikiran, dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat kelima. Kemudian Paulus mengakhiri suratnya dengan menekankan pentingnya ketaatan. Ketaatanlah yang menjadi akhir atau bukti apakah seseorang itu sesungguhnya milik Kristus atau bukan. Paulus akan menghukum setiap kedurhakaan apabila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ayat yang ke-6. Kalau kita perhatikan problem yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan menghancurkan pelayanannya, sungguh merupakan sebuah tantangan yang sangat serius. Bayangkan ketidakpercayaan orang-orang kepada dirinya akan membuat Injil semakin sulit untuk disampaikan. Rasanya ingin sekali ia menghadapi lawan-lawannya sendiri, lalu menyingkirkan, bahkan kalau perlu membinasakannya. Namun ia memilih untuk berperang secara rohani, dengan mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah, dengan tujuan bukan saja agar musuh-musuhnya tidak memfitnahnya lagi, namun agar musuh-musuhnya bertobat dan dapat dipakai menjadi alatnya Tuhan. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada dua hal penting yang harus kita renungkan pagi ini mengenai peperangan yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang pertama, peperangan yang dilakukan dengan caranya Tuhan. Dalam kitab Ulangan 20 ayat 1-4, firman Tuhan berkata, "Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara lebih yang banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu." Kedua, peperangan yang dilakukan untuk mencapai tujuan Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 3, "Kami memang masih hidup di dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang berdasarkan tujuan duniawi." Banyak sekali peperangan yang dialami orang-orang percaya tanpa hasil kemenangan sebagaimana mestinya. Penyebabnya bukan karena mereka menggunakan cara-cara duniawi ataupun keluar dari kebenaran firman Tuhan, namun lebih karena tujuan utama dari peperangan yang mereka lakukan hanyalah untuk kepuasan serta kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan kerajaan sorga. Dengan demikian, marilah kita sebagai umat Tuhan untuk selalu mengandalkan dan menggunakan caranya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.